Oke, kita masuk di segmen Gocek bareng Bro Marco. Dan kita sudah tampilkan ya. Ini adalah negara-negara yang lolos Piala Dunia 2026. Saya mau tes dulu geografinya Bro Marco. Ini kita tes geografi nih, Tan. Harus mengenali bendera. Bukan dikasih wajah-wajah pemain. Betul, ya. Iya, ini bendera. Yang familiar ini bendera. Ya. Oke, tapi Bro Marco tahu lah. Ya. Oke, yang pasti kita amankan dulu nih 3 tuan rumah Piala Dunia 2026. Ini tuan rumahnya. Ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Ya. Lalu kita beralih ke mungkin yang paling banyak ya. Zona Asia? Zona Asia ada Jepang. Mungkin kita bisa set. Nah, garis dulu Jepang, lalu ada Uzbekistan ya. Ini ya, benar ya. Uzbekistan. 2, 3, terus Korea Selatan, ada Iran, lalu ada Australia, Iran betul ya. Australia, kelima. Lalu yang keenam ada Indonesia. Oh, sorry. Ini bukan Iran. Iran ini bukan. Oh ya, ini Iran. Ini lalu ini adalah Uzbekistan udah, Iran, satu lagi kok kita, Yordania. Inilah produser ya, lain kali ini jangan dikasih bendera. Geografinya di sini. Disuruh mikir kita. Dan kalau kita lihat, harap Indonesia dong. Betul, yang dari Amerika Utara dan Amerika Selatan ada Brazil dan juga ada Ekuador dan tentu saja ada Argentina. Tahu lah ya, Argentina ya. Nah, ini dia, ini favorit. Favorit. Pasti udah tahu dong benderanya ya, Brasil, Argentina. Oke, kita mau mulai dari yang mana nih? Benderanya lulus ya. Lulus. Aman-aman. Baru 13, belum 48. Belum. Dan ini ada satu bendera yang nyempil di sini, Indonesia, ini tentu harapan kita. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, ditaruh terakhir, yang penting masuk 48. Betul, kalau katanya ini ada Ole Romeni pegang Piala Dunia. Sama netizen dikatakan ini adalah hiburan dunia untuk Indonesia setelah kalah kemarin lawan Jepang. Ini yang ngedit cakep banget ya. Benar sekali, ngeditnya bagus sekali. Jadi kalau kita berbicara dengan negara-negara yang lolos Piala Dunia 2026, tentu kita harus melihat dulu di awal bahwa untuk Piala Dunia 2026 ada 48 negara yang akan tampil. Ini merupakan lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya, karena edisi sebelumnya 32. Dari 32. Oke. Sekali. Dan apa keuntungannya bagi Asia? Asia yang bertambah, yang tadinya hanya 4 peserta plus 1. Nah, sekarang satu playoff ya? Yes, kita ada 8 peserta plus 1. Artinya apa? Artinya peluang negara-negara Asia untuk bisa tampil di putaran final Piala Dunia itu terbuka lebar, termasuk Indonesia tentunya. Makanya, jadi kalau misalnya tidak ditambah, tidak di double up, artinya Indonesia kalau kansnya seperti apa? Dengan posisi yang seperti ini biasanya langganannya itu pasti Australia, Jepang, Korea Selatan, lalu nanti ada satu dari Timur Tengah, biasanya Arab Saudi, atau enggak Iran, atau enggak, pokoknya salah satu Qatar kemarin kan sebagai tuan rumah. Nah, dengan bertambahnya kuota dari Asia, maka Indonesia juga akhirnya berpeluang nih. Karena otomatis kan sudah ada 6 yang lolos ya, ini lolos otomatis nih 6. Iya, lolos masih langsung ada, ke putaran final. Betul, masih ada sisa 2 lagi untuk lolos otomatis lewat babak 4, putaran keempat. Nah, kalau nanti di babak putaran 4 juga kita masih gagal, amit-amit, nah kita masih ada play-off. Satu jatah lagi yang akan diadu dengan benua lain. Jadi play-off artinya sudah yang kelima ya? Yes, babak kelima dulu, baru nanti play-off. Yang putaran 4, peringkat 1-2 dari 2 grup yang ada, itu akan lolos langsung. Yang peringkat 2-nya, runner-up-nya, main di babak kelima. Ya, pemenang akan main di babak play-off melawan wakil dari benua lain. Jadi masih ada panjang perjalanan Indonesia untuk ke putaran final, jadi masih banyak peluang. Jadi kita berharap tentunya nama-nama yang sudah ada, negara-negara yang sudah lolos ini bisa nanti ditemani oleh Indonesia juga. Nah, yang jadi penasaran nih ya, ini kan ada pertambahan ya, double. Nah, kemudian Uzbekistan dengan Yordan, ini kan debutan ya? Betul. Jadi yang langganan kalau bisa kita katakan, Jepang, Australia, Korea Selatan, itu sudah langganan Piala Dunia dari Asia ya. Kalau yang menarik sebenarnya dari tim-tim yang sudah lolos pada Piala Dunia 2026 ini, Uzbekistan dan Yordania. Yordania baru pertama kali lolos ke Piala Dunia putaran final. Nah, Uzbekistan juga sama. Nah, Uzbekistan ini menarik, karena nggak cuma di timnas senior mereka berjaya lolos ke putaran final Piala Dunia, U17 juga mereka kemarin lolos ke Piala Dunia. Sama dengan Indonesia yang juga lolos U17 Piala Dunia. Jadi, pembinaan sepak bola atau iklim sepak bola di Uzbekistan sedang baik-baiknya. Nah, saking senangnya kemarin Presiden Uzbekistan, nggak tahu dong, ngasih apa ke pemainnya setelah lolos. 40 mobil. Nah, setelah lolos tapi ya? Setelah lolos. Setelah lolos. Itu yang harus kita garis bawahi. Setelah lolos putaran final, kasih 40 mobil sampai staff-staffnya juga dapat. Belum di tengah jalan ngasihnya. Bukan masuk ke putaran selanjutnya ya. Ini lolos ke final baru dikasih. Lolos ke final langsung dikasih mobil. Sebelumnya mereka nggak dapat apa-apa. Jadi
Ya harusnya sih seperti itu ya. Jadi Ya. setelah udah Ada tercapai, udah reward nyampe ya. nih, baru kita kasih reward. Ada apresiasinya. Oke. Apresiasinya, betul sekali. Jadi ya ini dia untuk sementara gambaran dari tim-tim yang sudah lolos ke putaran Mungkin final Piala Dunia. Qatar dan Arab Saudi ini sangat berambisi ya, karena pada Piala Dunia kali ini mereka harus tergeser menyerahkan posisinya ke Uzbekistan dan ke Yordan, sehingga mereka sangat berambisi untuk menjadi tuan rumah. Karena harus dong. Betul, Arab Saudi dan Qatar kan merupakan Arab Saudi lah. Arab Saudi itu langganan Piala Dunia juga. Dan Qatar kita tahu kemarin tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan kedepannya juga. Dan nanti juga akan berharap untuk bisa lolos kembali nih ke putaran final Piala Dunia. Ya mereka juga mengincar yang namanya tuan rumah putaran keempat. Kita juga mau dong jadi Betul, tuan ya, rumah. kita juga Karena mau, dan bagaimanapun main di kandang sendiri pasti lebih bergairah. Iya, dan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekarang udah katanya udah mau mengajukan bidding nih. Bidding untuk jadi tuan rumah. Dan juga. sekaligus juga mungkin harus mengirimkan surat seperti Iran, surat protes. Surat protes tekan dulu ya. Nggak fair kan ya? Iya betul. Jadi kan memang ada wacana bahwa memang AFC ini kalau nggak ditekan sama ya netizen Peserta. atau apapun atau masyarakat atau peserta, kayaknya suka bermain di bawah meja. Nah gitu. itu dia, berpolitik ria mereka ya. Nah jadi itu diharapkan sebenarnya kita juga bisa mengambil peran sebagai tuan rumah karena itu sangat menguntungkan. Kansnya bagaimana tuh Indonesia jadi tuan rumah? Harusnya sih dengan cukup besar. tekanan-tekanan dari luar. Harusnya cukup besar, tapi kan ini kan masalahnya lobby ya, lobby tingkat tinggi nih. Tapi secara syarat kita sudah oke dong. Harusnya oke, karena kita punya fasilitas yang cukup memadai. Satu-satunya mungkin yang menjadi pertimbangan adalah mungkin masalah keamanan. Tapi ya kan ini kan masih bisa dibicarakan, masih bisa. Ya kita sudah menjamu banyak negara dari luar bermain di GBK dan semuanya juga dalam kondisi aman gitu. Oke, mungkin Jadi nggak ada Indonesia masalah sebenarnya. harusnya bisa menggandeng tim-tim lainnya untuk bersama-sama berdiplomasi ya. Ya mungkin Erick Thohir mungkin bisa mendekatkan diri ke Presiden FIFA ya, karena kan cukup dekat ya untuk bisa paling tidak ya ngobrol lah ke AFC. Kita juga pengen jadi tuan rumah. Tapi tentu bukan cuma Indonesia doang yang pengen jadi tuan rumah. Irak juga pengen jadi tuan rumah. Jadi ya, kalaupun memang harus bidding, ya pokoknya transparan lah. Jangan di bawah meja. Prosesnya iya fair. betul. Gitu. Ya itu yang kita harapkan ya. Jangan ada yang lucu-lucu aja di sana. Ya, jangan tiba-tiba nongol aja. Sampai sekarang tapi aneh sebenarnya bahwa AFC belum mengeluarkan tentang regulasi dan tuan rumah, berubah-ubah. Ya betul. Tuan rumah siapa yang jadi tuan rumah putaran 4 belum dikeluarkan. Regulasi untuk drawing nanti penentuan grup A, grup B di putaran 4 itu juga belum ada, Mon. Jadi saya sudah konfirmasi juga ke pihak PSSI tadi ke bagian medianya. Mereka juga belum menerima sebenarnya. Ini sebenarnya nantinya seperti apa? Apakah drawing? Karena kan di masyarakat atau di kalangan pecinta bola sekarang katanya drawing gitu. Tapi sebenarnya nggak ada tulisan yang mengatakan akan di drawing untuk menentukan siapa penghuni grup A. Dan sejauh ini biasanya pertandingan digelar di tempat netral. Ya, sebelumnya di tempat netral. Akhirnya diubah dan dinyatakan bahwa peringkat 1 dan 2 dari tim-tim yang lolos ke babak atau putaran keempat itu yang jadi tuan rumah. Diubah lagi. Nah, itu dia 4 gol lipat ya. Oke, Indonesia kan kita harus evaluasi dari kekalahan kemarin ya. Kita harus belajar. Nah, untuk belajar kita akan adakan semacam friendly match pada FIFA Match Day di bulan September ya. Dan tentunya sudah disiapkan beberapa lawan kita, ada 2 ya, Bro. Yes. Jadi ada Lebanon dan juga Kuwait. Jadi tadi sebenarnya kan kita kita udah move on dari kekalahan di Jepang 0-6 dan PSSI juga sudah melakukan evaluasi sehari setelah pertandingan, malamnya mereka melakukan evaluasi, tapi evaluasi yang lebih besar lagi akan dilakukan saat tim pelatih kembali ke Indonesia. Jadi mereka akan mengevaluasi kekalahan lawan Jepang kemarin karena memang pelatih dalam hal ini 3-in-1 itu berikut bersama staf pelatih yang lain dan mungkin mereka akan melihat kembali apa sih yang salah dari pertandingan kemarin. Karena kalau menurut saya sendiri sebenarnya itu cuma tidak hanya urusan teknis ya. Tapi ada di luar non teknis juga, mental bertanding di sana, ada kesiapan untuk menghadapi sebuah pertandingan, ada bagaimana fighting spirit pemain saat bertanding di lapangan. Mungkin itu akan menjadi pembahasan dalam evaluasi yang akan dilakukan PSSI. Jadi untuk friendly match di bulan September ini akan berdampak seperti apa pada timnas kita? Ya, kalau kita lihat uji coba akan dilakukan, ini kan FIFA Match Day ya. Dari bulan September ini ada agenda FIFA Match Day dan pilihan PSSI adalah Kuwait dan Lebanon. Ini cukup beralasan karena sebenarnya di putaran keempat kita itu dikepung oleh negara-negara Middle East, Timur Tengah. Ya. Kalau boleh dikatakan ini ibarat kayak piala teluk, Indonesia diajak nih. Karena yang lainnya semuanya dari Timur Tengah. ASEAN ya? ASEAN, satu-satunya ASEAN. Jadi, nah dengan memilih Kuwait dan Lebanon yang berasal dari tentu saja dari Timur Tengah, ini akan memudahkan Indonesia untuk mempelajari tipikal atau membiasakan diri untuk tampil dengan gaya bermain dari pemain-pemain atau tim-tim dari Timur Tengah. Dan ini bukan dari 2 tim ini, Kuwait ini bukan lawan Indonesia? Bukan lawan yang
baru gitu loh. Ini udah berulang kali kita ketemu. Saat ini peringkatnya di 134 di bawah Indonesia memang. Nah, sementara Lebanon 112 ada di atas Indonesia. Tapi yang menarik sebenarnya Kuwait ini adalah lawan yang sudah berulang kali kita hadapin. Bahkan di tahun 2022 kemarin Indonesia juga berhadapan dengan Kuwait di penyisihan Piala Asia. Indonesia menang dengan skor 2-1. Ada kalau nggak salah yang cetak gol Mark Klok sama Rahmat Irianto kalau nggak salah. Jadi masih pemain-pemain lokal ya? Iya, saat itu Mark Klok pemain naturalisasi ya. Jadi intinya tapi bukan bagian dari tim yang saat ini? Bukan, jadi udah saat itu eranya berbeda. Dan sekarang Mark Klok sama Rahmat Irianto sudah nggak ada di tim. Dan yang menarik lagi adalah Kuwait ini juga akan mengingatkan kita pada salah satu gol legendaris yang diciptakan oleh Widodo Ceputro. Mungkin kalau masih ingat Piala Asia 96. Widodo itu melepaskan tendangan salto. Belum lahir ya? Wah, saya ini berarti ketahuan dong usianya. Nah, itu tendangan salto yang menjadi salah satu gol terbaik di Piala Asia. Itu kita melawan Kuwait saat itu. Skornya 2-2. Jadi Kuwait ini bukan lawan yang udah sering lah kita hadapin. Dan ini tentu kita bisa berbuat atau bisa berkreasi banyak saat melawan Kuwait. Tapi prestasi Kuwait, apakah ini merupakan pertama kalinya Kuwait masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Nggak, sebenarnya Kuwait ini dulunya sebenarnya tim hebat, tim bagus gitu. Tim raksasa? Tim kuat, ya. Tapi belakangan mereka nggak mengalami penurunan. Dan di tahun ini, 2026, mereka hanya gugur di putaran ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau Lebanon sebenarnya kita nggak terlalu mengenal ya. Kita tidak terlalu mengenal Lebanon karena kita boleh dikatakan sangat sedikit sekali bertanding dengan Lebanon. Kalau nggak salah ada satu pertandingan tahun 75, itu juga Presiden Cup kalau nggak salah. Dan setelah itu kita hanya bertemu di level usia 22. Jadi mungkin ini akan menjadi mystery box kali ya. Karena di internal Lebanon sendiri juga akan terjadi semacam keributan ya? Ya, ada suksesi dan segala macam, ada perselisihan, tapi yang pasti yang akan kita lihat di sini adalah tipikal dari tim pemain-pemain yang akan bertanding melawan pemain Indonesia nantinya, karena memang dianggap tipikalnya mirip ya, dengan postur tubuh yang tinggi, terus gaya bermain yang hampir sama, dan tentunya drama-dramanya tentunya. Mungkin ini yang akan dicari nanti. Jadi ya kita berharap banyak karena ini akan menjadi uji coba terakhir Indonesia sebelum tampil di putaran keempat. Dan belum tahu juga apakah seluruh pemain bisa tampil di. Nah itu dia, karena kan pada bulan September mereka juga sudah mulai latihan di klub masing-masing ya, liga-liga sudah mulai. Iya, walaupun FIFA Matchday biasanya klub-klub udah juga jeda berhenti, tapi dengan kita nggak tahu nih siapa pemain-pemain, apakah nanti ada cedera atau tidak, siapa pemain yang dipanggil ini akan menjadi sebuah momen yang penting lah sebelum Indonesia tampil di putaran keempat. Next kita akan bahas ini pemain favoritnya Bro Marco katanya. Siapa? Ada Kambuaya? Ini favoritnya Bro Marco atau favoritnya produser ya? Nah, kayaknya favoritnya produser nih. Tapi ini sebenarnya kita mau menyoroti sebenarnya adalah beberapa pemain yang menonjol. Kita nggak menonjol, karena kan pertandingan di grup C udah selesai ya, udah tuntas lah semua pertandingan, 10 pertandingan sudah dilakoni. Walaupun kemarin kalah dengan menyakitkan lawan Jepang, tapi kita akan melihat beberapa pemain-pemain yang kita anggap cukup menonjol. Potensi. Kalau kita lihat Ricky Kambuaya, kita mulai dari Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menjalani debutnya di saat melawan Bahrain. Dan kita lihat ratingnya adalah 6,7 dalam main 17 menit. Dia main sebagai pemain pengganti saat itu. Dan kalau Mona masih ingat atau melihat pertandingannya, Ricky Kambuaya sempat memberikan umpan yang cukup baik. Asis ya? Ya, asis yang nyaris berbuah gol sebenarnya. Sayang Eliano tendangannya lambung, jadi nggak jadi gol. Cuman umpan yang dilepaskan oleh Ricky Kambuaya cukup baik. Dan dengan penampilan yang cukup baik saat di debutnya, Patrick Kluivert memberikan kesempatan untuk dia bermain sebagai pemain starter saat berhadapan dengan Cina. Dan dia bermain dengan 83 menit. Wow, itu hampir full. Ya, itu berarti dia ini permainan pertama terlama dari Ricky Kambuaya bersama timnas di era Patrick Kluivert. Dan hasilnya Indonesia menang 2-1. Kontribusi 1-0, sorry. Kambuaya? Ya. Kontribusi Kambuaya pada saat pertandingan Indonesia lawan China kemarin? Cukup besar, karena memang posisi Kambuaya di situ adalah... Posisinya apa ya? Dia di posisinya ada di tengah, tapi dia ada membantu lini serang di Indonesia di bagian kiri, di sisi kiri. Dan itu membuat lini serang Indonesia itu cukup lebih powerful saat berhadapan dengan Cina. Dan yang lebih menarik dari Kambuaya adalah dia tidak hanya kuat dalam menyerang, tapi dia juga bisa membuka ruang, dia juga bisa bertahan. Dan kemarin dia cukup cerdik, sehingga dia bisa mendapatkan penalti kemarin saat berhadapan dengan China. Jadi satu-satunya gol kemarin yang didapatkan saat melawan China kan dari penalti oleh Romani. Itu berkat Kambuaya. Karena pengorbanan Kambuaya yang sampai guling-guling. Jadi kita anggap cukup baik lah posisinya Kambuaya di... Artinya Patrick Kluivert
memilih atau itu posisi harusnya Calvin Verdong ya kalau nggak salah ya? Enggak, kalau di sisi kiri itu dia mengambil posisinya Marcelino sebenarnya. Marcelino kan absen melawan China. Jadi dia dipercayakan di situ, lalu di sisi kanan juga ada Sven Ragnar Oratmangun kan sebenarnya. Jadi ada 2 pemain yang cedera, yang tidak bisa main, digantikan oleh Ricky Kambuaya. Jadi cukup memberi warna lah di timnas Indonesia saat melawan China. Dan memberi jam bermain juga ya pada Kambuaya. Dan saat melawan Jepang lah ya kita lupakan melawan Jepang karena kita tidak bisa melihat apapun saat melawan Jepang karena kita mau dengan cepat baru saja dipegang kemudian sudah diambil lagi. Nggak ada yang bisa kita analisis dari pertandingan lawan Jepang karena dimanapun di berbagai sektor kita kalah. Mau bertahan, mau menyerang, mau passing, mau megang bola, kita sangat jauh tertinggal. Jadi aku pikir sih secara teknis kita nggak bisa menilai pemain di sana karena semuanya sebenarnya bermain cukup buruk ya. Walaupun di sini rating Kambuaya 6,2, tapi yang pasti secara tim kita nggak bisa melihat ada pengaruh apa yang diberikan oleh Kambuaya pada pertandingan tersebut. Next kita lihat Beckham Putra. Nah, Wonderkid. Ini Wonderkid. Ini dia Beckham Putra. Kalau misalnya ada Lamine Yamal, kita punya Beckham Putra. Last minute masuk. Saya yang bisa soroti dari Beckham Putra adalah mentalnya sebenarnya. Nah itu dia, dan rasa percaya dirinya. Betul, jadi kita tahu sebelum Beckham Putra, pas Beckham Putra pertama kali dipanggil, suara-suara di dunia maya, di media sosial itu banyak sekali yang menghujat, banyak sekali yang menganggap calon cadangan mati dan segala macam. Itu kan membuat mental pemain itu akan biasanya drop. Tapi kan Beckham Putra seperti saya katakan adalah punya DNA juara. Dia udah juara bersama Persib di usia muda, terus setelah di timnas senior back to back juga. Artinya dia bisa meredam semua keraguan orang dan dipercaya untuk bermain melawan China selama 17 menit. Dan bukan sebagai starter ya? Enggak, dia sebagai pemain pengganti saat melawan China 17 menit dengan nilai atau rating 6,5, artinya not bad untuk debutan. Not bad untuk debutan. Dan ini cukup baik sebenarnya karena dia hanya 17 menit bermain. Artinya apa? Kehadiran Beckham Putra saat itu bisa menjaga ruang di mana saat Indonesia melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, itu sempat ada ruang yang cukup jauh. Di sana masuk Beckham Putra untuk bisa menjadi penghubung. Dan kita lihat saat itu sempat di babak kedua Indonesia tertekan oleh China dan Beckham Putra masuk, kita bisa mengimbangi serangan dari China. Nah, dengan kemampuannya di pertandingan melawan China inilah dia akhirnya dipercaya untuk main sebagai pemain starter saat berhadapan dengan Jepang. Dia main dengan performance yang cukup baik pada saat China ya. Dan ratingnya tidak terlalu baik, tapi memang semua pemain juga bertampil buruk saat itu. Tapi dalam artian apa? Dia sudah mendapat kepercayaan dari Peter Kluivert. Dan ini baik gitu. Ini baik untuk menjaga mentalnya juga, pemain lokal yang bermain di Liga 1. Dan ya aku pikir mentalnya sih yang oke. Mental dan rasa percaya dirinya ya. Karena kalau tidak ada rasa percaya diri, meskipun sebagus apapun, se-skillful apapun, pastinya akan kesulitan ya. Dan dia berhasil menggocek China ya. Kalau yang gocek Marco itu saya ya. Tapi kalau Beckham Putra itu dia berhasil menggocek pemain China ya. Jadi ada satu peluang dari lawan Jepang juga ada satu peluang di mana Beckham Putra itu sudah berada di kotak penalti dan mencoba untuk melakukan atau mengumpan kepada rekannya, cuman sayang ada 3 pemain Jepang yang langsung mengurung Beckham Putra. Tapi it's not bad lah karena Beckham Putra sudah menunjukkan bahwa dia main di 2 pertandingan dan 1 sebagai starter. Artinya mentalnya sudah teruji. Semoga bisa jadi pelapis yang baik nanti di putaran keempat. Kita mau lihat ya Beckham dan Kambuaya, semoga bisa jadi pelajaran kemarin dan kita akan melihat aksi-aksi mereka di